Oke, sekilas Piala Dunia. Jadi match day kedua sudah selesai semuanya. Ini rekapannya di match kedua ini di tadi malam sudah selesai grup K dan grup L, dan tinggal satu match lagi di setiap grup masing-masing negara ini, dan ini adalah laga terakhir, laga krusial yang pastinya akan dimainkan secara bersamaan di setiap grupnya. Lalu tim-tim yang sudah memastikan lolos adalah tim yang meraih poin sempurna alias kemenangan di dua match berturut-turut ya. Antara lain ada tuan rumah Meksiko, lalu ada lagi kita sebutkan Amerika Serikat, Jerman juga 6 poin, lalu ditambah ada Perancis juga 6 poin, Argentina 6 poin, Kolombia 6 poin. Nah ini tim-tim yang sudah memastikan diri lolos ke babak knockout 32 besar ya. Tetapi statusnya masih belum fix apakah menjadi juara grup atau jadi runner up ya. Nggak semua otomatis sebagai juara grup ya, tapi tim seperti Meksiko, Amerika Serikat, Jerman maupun Argentina ya, ini sudah bisa dipastikan sebagai juara grup ya, karena peringkat keduanya itu hanya mendapat poin 3 poin ya, dan secara head to head sepertinya memang kalah head to head dan selisih gol kita lihat ya. Dan tim seperti Kolombia hanya beda 2 poin dengan Portugal yang memang seharusnya Portugal yang diunggulkan sebagai juara grup. Ini Luis Diaz dan kawan-kawan sepertinya sedikit bisa meredam atau ini ya, dan nanti akan ketemu Portugal di match terakhir, jadi memang dia mendapatkan lawan yang mudah dulu. Lalu Argentina pun sudah aman, dan ini Perancis dan Norway ini sama-sama meraih poin 6, dan di match terakhir ini kedua tim akan bertemu dan memastikan siapakah juara grup di grup I kali ini. Dan semua negara unggulannya semuanya hampir dipastikan lolos, karena selain juara grup dan run up maksudnya yang lolos kedua 32 besar, ada 8 peringkat ketiga terbaik. Jadi dari 12 grup ini akan diambil lagi 8 negara dan hanya menyisakan 4 tim dan yang nggak lolos ya, dan peringkat 4 di 12 grupnya. Jadi tim-tim unggulan sepertinya semuanya hampir lolos ya, dan yang agak sedikit terkejut adalah Belgia yang sedikit kesulitan, yang harusnya bisa digdaya ya di grup G ini menghadapi Mesir, Iran, dan juga Selandia Baru, agak kesusahan dan hanya meraih 2 poin hasil dari 2 match awal. Lalu tim lainnya adalah Kroasia yang sempat dikalahkan oleh Inggris di match pertama 2-4 dan hanya menang 1-0 lawan Panama. Dan ini sepertinya di match terakhir Ghana dan Kroasia akan bertemu, dan ini pertandingan yang menentukan juga. Tapi kalau memang kedua tim akan meraih hasil 1 poin atau draw, ada kemungkinan kedua negara ini atau dua tim ini akan bisa lolos. Tapi lihat juga di probability di grup lainnya ya, tapi kayaknya kedua tim ini nggak akan memasang target draw sih, agak riskan juga ya. Dan tim lainnya tadi Portugal yang di grup K ini yang sempat kesulitan di pertandingan pertama menghadapi Kongo yang harus berakhir dengan skor imbang, dan Ronaldo mendapat sorotan tajam. Dan akhirnya di pertandingan kedua kemarin menghadapi Uzbekistan, yang sebenarnya Uzbekistan ini salah satu negara Asia yang diprediksi ya akan membuat kejutan sih, di luar Iran, Jepang, dan Korea. Itu sudah nggak aneh, sudah bukan hal yang baru ya untuk buat kejutan. Tapi negara-negara seperti Arab Saudi, kita lihat Jordan maupun negara lainnya gitu ya yang kita saksikan seperti Irak juga kan agak sedikit kesulitan, dan banyak berharap dari Uzbekistan, negara yang baru pertama kali lolos ini, yang kemarin diloloskan oleh tim Bukavatse yang dilengserkan pasca meloloskan Uzbek diganti Fabio Cannavaro. Ternyata ya gak ngaruh juga ya dengan kebintangan ketenaran Fabio Cannavaro yang meskipun di sisi manajerialnya masih muda juga, tapi iya mungkin prestis untuk sekelas Piala Dunia sangat besar, jadi memang harus punya pelatih dengan yang besar juga yang harus mendampingi ya. Cuman ya gak ngaruh juga ya dari hasil, tetap dikalahkan Kolombia 3-1 dan kemarin dibantai Portugal 5-0. Jadi justru lebih parah daripada Arab Saudi dan Irak ya itu ya. Tim-tim lainnya yang mengejutkan tidak ada yang terlalu ini ya. Cuman untuk negara yang flop seperti kita lihat adalah Turki ya. Turki yang punya Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, terlihat ini nggak bisa membawa kapasitas mental juaranya gitu ya ke tim ini. Padahal lawan-lawannya agak sedikit berimbang ya, ada Paraguay, Australia, dan juga Amerika. Kalau sebenarnya di atas kertas sih harusnya Turki ada di peringkat 1 atau peringkat 2. Lawan sulitnya harusnya sih Amerika ya, tapi ya hasil membuktikan beda, dan
Turki sebenarnya sudah mengangkat koper karena tidak meraih poin di 2 match sebelumnya. Dan pertandingan dia match 1 dan match 2 banyak beberapa kejutan, dan Asia sempat membuat kejutan tidak terkalahkan di 4-5 match pertama ya, sebelum akhirnya patah juga oleh oleh Uzbekistan kalah 3-1, dan juga Jordania gitu, dan Irak juga kalah tadi ya sebutkan ya. Qatar juga sempat menahan imbang tim dari Bosnia, dan tetapi harus kalah telak dari tuan rumah Kanada, dan ini sedikit agak mengejutkan. Terus juga ada beberapa negara yang juga membuat kejutan seperti Curaçao bermain imbang dengan Ecuador. Itu poin pertama untuk negara mereka karena keikutsertaan yang pertama kalinya juga. Terus juga Haiti yang sedikit meskipun secara data kertas dan teknis di lapangan juga memang kalah segalanya, tapi Haiti lumayan sedikit membuat kejutan dari segi permainan ya, tapi memang mungkin kalah kualitas juga karena lawannya cukup berat. Ada Brazil, jawara lalunya juga ada Maroko yang di beberapa edisi quote unquote sangat kuat, dan juga ada Skotlandia. Ini juga sebenarnya bukan negara lemah di Eropa ya. Terus kita juga punya Iran dan Mesir. Iran cukup mengejutkan, 2 kali bisa menahan imbang dan mendapat 2 poin, dan Mesir yang sempat imbang juga, dan di pertandingan terakhir hampir kalah ya dari Selandia Baru 1-0, dan akhirnya bisa di comeback menjadi 2-1 ya dari gol Muhammad Salah dan Zico ya. Dan grup G ini meskipun Mesir ada di peringkat pertama, tetapi kans Iran dan Belgia masih terbuka untuk lolos ke babak 32 besar. Dan pertandingan lainnya yang mengejutkan adalah Uruguay yang juga adalah negara yang pertama kali juara Piala Dunia ditahan imbang oleh Arab Saudi, mengejutkan 1-1. Gol telat Federico Valverde yang hanya bisa menemukan hasil tersebut, dan Uruguay lagi-lagi hampir kalah di pertandingan kedua menghadapi Cape Verde atau Tanjung Verde ya. Skor imbang, dan pertandingan tadi Uruguay akan menghadapi Spanyol, lebih sulit daripada 2 match sebelumnya. Ini makanya ini sebuah kejutan yang menjadi hiburan, hiasan, rekor yang tidak bisa dilihat di atas kertas gitu ya. Dan pertandingan lain juga, Ghana di pertandingan semalam ini cukup impresif, mengalahkan permainan impresif anak-anak Thomas Tuchel, dan beruntungnya beberapa peluang emas penyerang-penyerang Ghana ya tidak bisa menjemput gawang Pickford, dan Inggris sangat berbeda sekali permainan pada saat mengalahkan Kroasia 4-2, dan skor 0-0 sepertinya memang untuk kedua tim memang sangat masuk akal, dan ini membuat posisi Ghana masih terbuka lebar untuk lolos ke babak selanjutnya. Dan tim lainnya yang cukup mengejutkan adalah Kongo yang berhasil menahan imbang Portugal di pekan pertama ya, dan ini sepertinya memang menjadi salah satu kejutan juga, dan mungkin rekor yang akan sulit dipecahkan di event selanjutnya. Dan match day ketiga akan bermain di tanggal 24 dan sudah akan masuk ke pertandingan ketiga dan akan menentukan, dan siap-siap siapa saja yang akan tersingkir dan siapa saja yang akan lolos. Masih ada video saya. Salam olahraga.